Sang perempuan menyuruhnya untuk membantu dia melepaskan baju. Sang lelaki membukakan dasinya, lalu berkata dengan ekspresi jijik, "Sisanya kamu lakukan sendiri." Sang perempuan tidur lagi di ranjangnya. Tetapi, kamu bilang laki-laki seperti ini masih bisa ketolong gak? Yang lebih buat marah adalah, perempuan ini baru saja ditemukan oleh sang pria di jalan dan membawanya. Tetapi sang lelaki tidak tahu. Perempuan ini adalah seorang putri di negara tertentu Eropa. Sedang mengunjungi Roma. Sang putri cantik dan mulia, tapi hatinya agak liar. Terkadang dengan gaunnya yang panjang, ia melepaskan heelsnya di depan umum. Tetapi kali ini gagal, hampir saja tersandung, dan heelsnya terjatuh keluar. Yang hadir semua adalah bangsawan. Sang putri sangat canggung. Kakinya ingin mengulur keluar tapi tidak berani. Untungnya rombongan melihat dan membantunya. Sang putri sudah sering diatur untuk acara semacam ini. Sang putri sudah sering diatur untuk acara semacam ini. Dia capek dan kesal. Setiap malam pengurus rumah harus mengoceh tentang jadwal rencana perjalanan. Kali ini sang putri sudah tidak bisa menahannya lagi. Sang putri menangis sekuatnya, agar sang putri bisa istirahat. Dokter menyuntikkannya obat penenang. Semua orang mengira sang putri akan tidur nyenyak. Siapa sangka sang putri memanfaatkan waktu tidak ada orang itu. Diam-diam keluar dari sana, menyelinap ke dalam mobil. Dan mobil itu perlahan-lahan menjauh. Sang putri senyumannya sangat cantik. Setelah turun dari mobil, tidak berapa lama obat penenang itu baru mulai bekerja. Sang putri terbaring di jalanan. Sang lelaki, Yo baru selesai dari bermain poker. Melihatnya saat melewati jalan itu, Yo mencoba untuk mengantarnya pulang. Sang putri menjawab semua pertanyaan dengan bingung. Yo pun memanggil taksi, membiarkan supir untuk menunggu dia hingga bangun lalu mengantarnya pulang. Tetapi putri itu diapain tetap saja tidak bangun. Supir juga perlu menghidupi keluarganya, sehingga dia sedikit cemas. Dan akhirnya pun Yo membawanya pulang. Setelah memasuki kamar, sang putri juga menyuruhnya untuk membantunya membukakan baju. Ya seperti yang terjadi di awal tadi. Keesokannya sang putri masih belum bangun. Yo datang ke kantor koran, dan melihat berita yang ada di dalam koran menuliskan, sang putri sakit, untuk sementara tidak bisa menemui tamu. Yo pun kaget, foto wanita yang di dalam koran itu bukannya adalah perempuan yang di rumahnya. Yo pun berpikir ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan banyak uang, dan bertaruh dengan editor, bila bisa mendapatkan berita eksklusif tentang sang putri. Gajinya adalah $5.000 US. Editor tidak percaya, dan mengatakan pasti tidak bisa mewawancarainya. Dan Yo harus memberikannya $500 US. Setelah mencapai kesepakatan, Yo dengan cepat pulang ke rumah. Sang putri masih saja belum bangun. Yo pun memastikan lagi dengan membandingkan foto di koran agar lega. Lalu Yo menggendong sang putri. Sang putri masih saja tertidur. Yo mengembalikannya lagi ke ranjang. Putri tetap saja belum bangun. Dia mengira kejadian semalam itu hanyalah mimpi. Dalam keadaan linglung, melihat lelaki di depannya adalah orang yang tidak dikenal. Good morning. Sang putri pun langsung terbangun. Situasi di sana pun menjadi canggung. Setelah sang putri tenang dengan perlahan-lahan, dia menyadari lelaki di depan matanya tidak seperti orang jahat. Setelah perkenalan, dan mengetahui nama lelaki itu adalah Yo, Yo berpura-pura tidak tahu kalau wanita itu adalah seorang putri. Dan bertanya dia namanya siapa. Sang putri berpikir sejenak, lalu menjawab namanya adalah Audrey Hepburn. Di saat sang putri pergi mandir, Yo keluar untuk menelepon fotografer untuk membuat janji. Ingin diam-diam memfotoi sang putri sehingga mendapatkan berita eksklusif. Setelah menelepon, Yo lekas pulang ke rumah. Sang putri sudah selesai mandi. Dia pun menyampaikan ke Yo, terima kasih sudah menerimanya selama 1 malam. Sebelum pergi dia meminjam uang ke Yo. Saat itu Yo uangnya hanya ada 2.000 lira. Dan meminjamkan setengahnya ke sang putri. You really spend it? It's about $1.50. Setelah sang putri pergi, dia tidak tahu bahwa Yo mengikutinya dari belakang. Sang putri pergi ke pasar, lalu masuk ke dalam salon. Ingin memotong rambutnya menjadi pendek. Olof! Dengan cepat Tony telah selesai memotong rambutnya. Kecantikannya pun menarik perhatian segalanya. Setelah dari salon,
Yo berpura-pura melewati sebelahnya dan bertemu dengan sang putri. Sang putri berbohong mengatakan dia kabur keluar dari sekolah dan sebentar lagi akan kembali. Yo menarik tangan sang putri, berkata mumpung sudah keluar kenapa tidak main lebih senang lagi. Dia menyetir motor dan membawa sang putri berkeliling. Sang putri memeluknya. Mereka pergi ke Kolosseum, meninggalkan kenangan yang indah. Fotografer yang dibayar Yo diam-diam merekam mereka dari sebelah. Sang putri memanfaatkan saat Yo diinterogasi oleh polisi lalu lintas untuk menyetir motor itu sendiri. Bermain dengan sangat senang, tetapi dia tidak bisa menyetir motor, juga tidak mengerti peraturan lalu lintas, membuat kecelakaan di mana-mana. Dengan cepat polisi lalu lintas menghentikan mereka dan menangkap mereka masuk ke kantor polisi. Yo berbohong mengatakan mereka ingin cepat-cepat ke gereja untuk menikah, sehingga bisa melanggar peraturan lalu lintas. Polisi pun melepaskan mereka, dan korban yang terluka tadi pun juga ikut menyelamati mereka. Terutama si gendut ini. Aku membencimu. Selanjutnya mereka bergandengan tangan, bersama-sama ke Mouth of Truth. Berkata ulurkan tangan ke dalam mulut ini. Dan orang yang berkata bohong tangannya akan digigit putus. Kedua orang sudah berkata bohong. Sang putri pun menjadi ragu. Dia mengulurkan tangannya dengan takut, lalu menariknya kembali. Yo tertawa. Perlahan-lahan dia memasukkan tangannya ke dalam. Konon adegan ini adalah improvisasi si Yo. Sang putri benar-benar dikejutkan saat itu. Malamnya, Yo dan sang putri pergi ke prom. Saat itu, seorang agen telah memperhatikan sang putri. Di lantai dansa, Yo dan sang putri saling berpelukan. Perlahan-lahan di bawah sorotan lampu. Saat ini, mereka merasakan detak jantung satu sama lain. Setelah lagu berakhir, mereka berdua enggan untuk berpisah. Sayangnya segala momen itu dihancurkan oleh agen. Mereka ingin membawa sang putri pulang. Terjadi perkelahian. Sang putri juga seorang yang tangguh. Terakhirnya, kedua orang kabur dengan lompat dan berenang dalam kolam. Setelah naik ke daratan, keduanya tidak bisa menahan diri, lalu berciuman. Sayangnya mereka berdua masih menahan diri secara rasional. Mereka tahu kalau mereka tidak bisa saling bersama. Setelah pulang ke rumah, sang putri mendengar berita dari radio mengabarkan bahwa sang putri sekarang masih sakit. Dia tahu sudah waktunya untuk dirinya kembali pulang. Sang putri mengatakan ia ingin membuatkan Yo makanan. Sayangnya rumah Yo tidak mempunyai dapur. Sang putri pun berkata dia bisa menjahit, menyapu dan menggosok baju. Dan dia tiba-tiba memeluk Yo dengan erat. Sebenarnya dia lebih ingin mengatakan, aku sangat ingin melakukan ini semua deminya. Tetapi terlahir di keluarga kerajaan, dia harus memikul beberapa tanggung jawab. Dia tidak punya pilihan. Yo mengantarnya hingga sudut jalan. Sang putri menahan air matanya dan berkata, Promise not to watch me go beyond the corner. Just drive away and leave me as I leave you. Yo pun berjanji kepadanya. Keduanya saling menatap tanpa suara. Sang putri pun memeluk Yo dengan sangat erat. Sang putri pun akhirnya pergi. Seperti yang dia katakan, tidak berani untuk membalikkan kepalanya, dan menghilang di balik sudut jalan. Yo menatapi sudut jalan itu dan melihat sangat lama. Tidak begitu rela untuk meninggalkan. Setelah sang putri kembali, semua orang mempersulit dia dan meminta dia untuk memberikan penjelasan. Tetapi sekarang sang putri bukanlah putri yang suka diatur-atur oleh mereka lagi. Dia berkata dengan tegas, jika saya tidak tahu tanggung jawab saya terhadap negara dan rakyat, malam ini saya juga tidak akan pulang. Semua orang tidak punya pilihan selain mundur. Di sisi lain, Yo menghadapi masalah taruhan dengan editor. Mengatakan dia berbohong dan tidak punya wawancara eksklusif dengan sang putri. Kebersamaannya dengan sang putri, di dalam hatinya bukanlah sebuah tugas lagi, tetapi kepercayaan. Lalu fotografer memberikan foto sang putri yang diam-diam dia foto. Kenangannya teringat kembali, membuatnya menjadi lebih kangen lagi. Konferensi pers diadakan kembali. Sang putri dan Yo saling memperhatikan satu sama lain. Mereka saling bertatapan tetapi harus berpura-pura saling tidak mengenal. Menurutmu menderita gak? Ada seorang reporter bertanya. Kota mana yang paling sering dikunjungi sang putri?
Semua orang mengingatkannya untuk mengatakan menyukai semua kota. Tetapi sang putri malah berkata, Rome, I will cherish my visit here in memory as long as I live. Konferensi pers harusnya selesai hingga di sini. Tetapi sang putri mengatakan dia ingin berkenalan sebentar dengan para teman media. Sang putri bersalaman dengan tiap reporter. Fotografer pun memberikan foto kepada sang putri sebagai kenangan. Akhirnya, sampai di giliran Yo. Joe Bradley, American News Service. So happy, Mr. Bradley. Di akhir cerita, sang putri memperhatikan Yo. Di senyumannya terdapat perasaan yang enggan untuk melepaskan. Yo juga tersenyum membalasnya, dengan maksud mengatakan aku akan baik-baik saja. Sang putri sekali lagi hilang di balik sudut itu. Yo berdiam agak lama. Dia teringat dengan di malam sang putri menghilang di balik tempat mereka saling mengikat janji. Dan juga berharap dia membalikkan kepalanya, bisa melihatnya lebih lama lagi. Dia berdiri di sana, hingga semua orang menghilang dia baru berbalik. Setelah tersakiti baru tahu, ada beberapa yang terlewatkan karena sudah ditakdirkan untuk tidak bersama. Ada juga yang sudah ditakdirkan tetapi terlewatkan sehingga mengalami penyesalan seumur hidup.